Pernahkah Anda mengalami masalah yang sangat berat? Masalah yang tidak pernah sahabat alami sebelumnya? Atau mungkin saat ini sahabat sedang dalam situasi yang sangat sulit. Sahabat, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal tersebut. Uniknya, Tuhan Yesus sedang bersama mereka. Kok bisa? Karena memutuskan untuk percaya Yesus atau menjadi pengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan, tidak berarti bahwa tidak ada masalah atau hidup tanpa tantangan. Mari kita belajar, kita renungkan firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Firman Tuhan berkata begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mengalami masalah? Yang pertama, ingat panggilanmu. Ingat panggilan Tuhan bagimu. Perhatikan ayat 35 dikatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang." Siapa yang mengajak mereka? Yesus. Sahabat, mengapa engkau melangkah hari ini? Mengapa engkau lakukan pekerjaan atau pelayanan yang selama ini sudah engkau jalani? Jika sahabat sudah mendoakannya atau menggumulinya dan yakin bahwa Tuhan yang menyuruhmu untuk melangkah, sahabat jangan mundur, terus maju, terus melangkah, karena Tuhan pasti akan membukakan jalan bagimu. Lihat bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dalam kepemimpinan Musa hamba Yahweh itu. Karena Tuhan yang menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel, ketika mereka terpojok di padang gurun, di depan mereka ada laut berau. Di kiri kanan ada padang gurun. Di belakangnya musuh atau pasukan Mesir sedang mengejar mereka untuk membinasakan mereka. Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan meluputkan mereka. Musuh dipermalukan, bahkan dibinasakan. Sahabat, jadi jika sahabat disuruh Tuhan, Tuhan yang menyuruhmu, Tuhan yang mengajakmu, maju. Namun jika sahabat ragu dengan apa yang sahabat lakukan hari ini, sahabat gumuli kembali. Jika ini bukan panggilan Tuhan bagimu, jangan maju. Tetapi jika Tuhan yang menyuruhmu, maju. Karena Tuhan pasti akan menolongmu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, tantang masalahmu bersama Tuhan. Masalah pasti ada. Masalah pasti datang walau Yesus menyertaimu. Lihat apa yang Yesus lakukan. Ia hadapi tantangan atau masalah itu. Dikatakan firman Tuhan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sahabat, jika Tuhan inginkan kita menghadapi masalah, itu artinya Tuhan mau kita tantang atau hadapi masalah itu, bukan dihindari. Kalau kita hindari masalah, maka masalah itu akan tetap ada. Tetapi kalau kita hadapi masalah itu bersama Tuhan, maka masalah itu akan selesai dan kita akan keluar sebagai pemenang. Tantang masalah, hadapi masalah, dan lihatlah kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan bagimu. Haleluya. Yang ketiga, jangan takut.
tetapi tetap percaya. Masalahmu memang besar, tetapi Yesus jauh lebih besar dari masalahmu. Ingat, Tuhan ada bersamamu. Izinkan Dia menjadi nahkodamu dan tetap percaya kepadanya. Maka masalah yang engkau lihat hari ini tidak akan ada lagi, karena Yesus sudah menyelesaikannya bagimu. Sahabat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mereka belum tahu waktu itu siapa Yesus, tapi sahabat sudah tahu bahwa angin dan danau pun taat kepadanya. Alam semesta taat kepadanya karena Dia adalah penguasa alam semesta, dan penguasa alam semesta itu sekarang ada bersamamu dan tinggal di dalammu. Percayalah kepadanya, serahkan hidupmu kepadanya, dan engkau akan jadi pemenang. Haleluya. Saya ajak sahabat sekalian, mari kita berdoa bersama. Bapa, hamba berdoa untuk sahabat-sahabat renungan holistik yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau melihat apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi. Sungguh mereka berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Biarlah Engkau beri kepada mereka kekuatan untuk terus bangkit menjadi pemenang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.